Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 8. Coba, wah, di sini ada gambar apa ya? Kucing. Ada yang suka kucing. Kemudian di sini ada ikan. Wah, sedang berenang ya. Kok bisa berenang? Menggunakan apa ya? Kemudian di sini, wah, panda. Ada yang suka panda? Kemudian ada si jago. Nah, kemudian ada bunga apa? Pukul 4 apa ya? Nah, ada kupu-kupu yang sedang terbang atau untuk penyerbukan ya. Kemudian di sini, kalau putri malu disentuh dia akan mengatup. Ini ada kupu-kupu juga. Baik, hari ini berkaitan dengan hal itu, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ya ada kucing. Kemudian di sini ada tumbuhannya semakin besar ya, atau tumbuh dan berkembang. Ada gerak juga ya. Nah, ini adalah gerak pada hewan dan tumbuhan untuk IPA kelas 8. Ayo kita bahas. Baik, gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kalian melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan ciri-ciri apa? Makhluk hidup ya, bisa bergerak ya. Pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata kan? Nah, kan nggak jelas ya, kadang kita nggak tahu bahwa tumbuhan itu bergerak ya. Kapan bergeraknya kira-kira? Nah, baik, ternyata gerak pada tumbuhan ya, kita akan fokus dulu. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat, kan kita nggak bisa lihat langsung ya ini. Kemudian gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tumbuhan tersebut ya, misalnya akar, daun atau bunga ya di sini. Kemudian contohnya di sini adalah yang A, di sini adalah tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Di sini kan ada cahaya diumpamakan ya. Kemudian yang B di sini, bunga pukul 4 mekar di sore hari. Nah, ada waktunya berarti kan. Nah, kemudian daun putri malu akan menutup jika disentuh ya. Mungkin yang kalian sering ya, ini ya putri malu ya. Kalian sentuh maka dia akan menutupnya. Nah, gerak pada tumbuhan ini ya, semakin ke atas kan semakin ya ada geraknya. Ada gerak autonom atau gerak endonom. Endo itu apa? Dari dalam ya. Gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Itu ya contohnya. Itu yang autonom. Kemudian esionom ya, berarti gerak ujung akar menuju tempat yang berair. Contohnya di situ ya, esionom berarti exo ya, berarti yang ada rangsangan dari luar. Kemudian higroskopis yaitu merupakan sporangium. Contohnya ya pada tumbuhan paku, tumbuhan lumus serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Itu contohnya. Baik, kita akan bahasnya satu persatu ya. Gerak tumbuhan berdasarkan sumber rangsangnya, gerak tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada endonom ya, tadi ada endo berarti dalam, endo sering ya, berarti berasal dari kata kuncinya tumbuhan itu sendiri atau dalam ya, di dalam. Kemudian tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya ya. Gerak kromosom membelah. Gerak higroskospis, pecahnya kulit polong-polong yang sudah kering disebabkan berkurangnya air yang terus-menerus. Itu endonom. Kemudian etionom atau exo ya, berarti rangsangan berhasil luar. Exo kan luar X ya, baik fisika, kimia maupun mekanik. Ini ada pembedaannya ya. Dibagi lagi ada tropisme, nasti dan taksis ya. Kita akan membahas 3 itu ya. Kita bahas dulu yang tropisme. Apa itu? Yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Itu kata kuncinya ya. Nah, ada positif ya. Tropisme positif berarti arah mendekati. Nih, mendekati. Kebalikannya kalau yang negatif, tropisme negatif itu menjauhi arah rangsangan. Nah, tropisme ini dibagi menjadi fototropisme. Ini kata kuncinya, foto berarti oleh cahaya, geo berarti gravitasi, tigmo berarti sentuhan,
kemotropisme kimia. Kemo kan kimia ya, hidro artinya apa? Air, dan termotropisme. Termo sering termometer, berarti kan terkait dengan suhu. Kemudian tropisme lagi ada namanya pembagian kedua adalah fototropisme. Foto itu artinya apa? Ya, cahaya, rangsangan yang dipengaruhi cahaya. Nih ada yang positif berarti gerak bagian atas tanah, yuk berarti ke atas ya. Gerak akar ya, berarti yang negatif kan menuju ke bawah. Hasil interaksi cahaya dan hormon. Ini kan salah satu fototropisme, berarti mendekati cahaya. Tropisme yang selanjutnya adalah geotropisme. Geo itu artinya apa? Gravitasi, dipengaruhi oleh gravitasi. Positif berarti searah dengan gravitasi atau ke bawah ya. Ya, contohnya di akar. Kalau yang negatif berarti menjauhi atau ke atas ya. Nah, ini contohnya. Ini yang negatif berarti kan ke bawah ya. Kemudian ini yang ke atas itu adalah contoh geotropisme. Ya, ini positif itu menuju ke pusat, kalau yang negatif berarti ya, menjauhi. Itu ya contoh dari geotropisme positif dan negatif. Ada lagi tigmotropisme ini. Wah, ada yang pernah lihat? Ya, ini adalah sentuhan ya. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat. Contohnya mentimun, melon yang banyak minyak merambat. Contohnya yang kalian tahu apa? Ya, anggur ya, banyak ya. Sulur membelit ini contohnya. Karena pada benda yang disentuhnya pertumbuhan sel pada bagian terkena sentuhan melambat. Ya, bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan, saat itu sulur melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Ini sulur ya. Ya, pokoknya yang menjalar-jalar itu tadi tigmo. Kemudian kemo, kimia, berkait kata kuncinya adalah kimia, berarti gerak akar ya menuju pupuk ya, pertumbuhan ya, akar menuju pupuk nih. Jelas kan butuh ya. Kemotropisme karena adanya higro, ini harusnya higro. Nah, itu ya, mendekati air. Higro. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah nasti, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Nah, disebabkan oleh turgor jaringan tumbuhan. Nah, sama seperti tadi, tigmo berarti sentuhan, tambahnya nasti doang ya. Foto itu cahaya, termo adalah suhu, ya kompleks berarti gabungan. Itu ya. Kita bahas satu pertama, tigmo berarti adanya sentuhan. Kalian sering ya adanya putri malu bila disentuh. Kemudian apalagi? Ada nikinasti, yaitu pengaruh gelap ya. Misalnya merunduknya tanaman leguminasi pada sore hari. Fotonasti berarti rangsangan cahaya, jelas ya. Itu mekarnya bunga pukul 4 ya, dan bunga pukul 9 ini ya, pada jam-jam tertentu. Itu. Kemudian ada lagi termo berarti terkait dengan suhu ya. Contohnya mekarnya bunga tulip dan sakura di musim semi. Pengaruh kan? Nah, suhunya dingin atau enggaknya ya, membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya, kimia, suhu, dan air. Itu yang kompleks berarti gabungan ya. Kemudian ada taksis, yaitu gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Adanya dari luar ya, gerak diterkan arah rangsangan ya. Ada foto berarti cahaya, kemotaksis berarti kimia, galvano berarti arus listrik ya, atau elektro biasanya. Fototaksis, foto berarti cahaya, kata kuncinya cahaya, berarti ya gerakan kelopas ke arah cahaya. Kemudian kemo berarti kimia, contohnya lumut jantan dan kamit betina. Galvanotaksis, nah itu pengaruh listrik, contohnya ini gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Nah kemudian pada hewan, tadi kan udah tumbuhan ya. Pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan manusia, yaitu atas tulang dan terdiri dari tulang dan otot. Exoskeleton yaitu rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh sebagai tempat menempelnya otot. Nah, contohnya pada kangkang, moluska ya. Dan penutup tubuh pada antropoda seperti jangkrik, siput ini ya. Nah,
Kemudian endoskeleton, endo berarti ya struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme berusia sebagai pelindung ya, penopang tubuh. Contohnya adalah pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, buaya ini kan. Nah, itu terakhir adalah exoskeleton dan endoskeleton dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Ini kan ada ya. Nah, mempunyai cangkang ya sebagai biasanya ya menghindari dari musuh biasanya ya. Bagian punggung yang disebut dengan karapas dan bagian perutnya disebut dengan plastron ya, ada namanya ternyata ya. Nah, ternyata banyak sekali kalau ini jelas ya pada air ya. Ada sirip, kemudian pada sayap udara. Kalau kita ini punya kaki ya. Itu gerakannya. Wah, ini segar sekali ya. Ini ada si ayam yang sedang jago ya, sedang kupu-kupu. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai hari ini yaitu mengenai gerak pada hewan dan tubuhnya. Yuk, kita harus selalu bersyukur ternyata kita bisa bergerak ya, harus bersyukur. Betapa pentingnya ya ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.